Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, baik itu berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat lainnya yang sangat banyak dan tidak terhitung. Maka kewajiban kita adalah hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktu, sepanjang usia kita selama hidup di dunia ini, berusahalah untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur, ibu-ibu? Karena dengan bersyukur maka nikmat yang ada pada kita akan terjaga. Ini yang pertama. Kalau kita mau bersyukur kepada Allah, nikmat yang ada pada kita itu akan terjaga. Kemudian yang kedua, dengan bersyukur maka nikmat semakin bertambah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ibrahim ayat yang ke-7, wa itadzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Surat Ibrahim ayat yang ke-7. Jika kamu bersyukur, kata Allah, maka niscaya aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Namun jika kamu kufur, ini dia ancamannya. Jika kamu kufur kepada Allah, maka yang harus kita ingat, yang harus kita waspadai, Allah memberikan ancaman. Inna azabi lasyadid. Sesungguhnya siksaku sangat pedih. Dan cara kita bersyukur kepada Allah adalah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu cara kita bersyukur kepada Allah. Kemudian bagaimana lagi? Yaitu hendaknya kita memanfaatkan semua potensi nikmat yang Allah berikan pada kita untuk mentaati Allah. Jangan sekali-kali kita pergunakan nikmat yang ada pada diri kita untuk apa? Bermaksiat. Ya, jangan. Misalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat sehat, maka hendaknya kita manfaatkan sehat kita untuk mentaati Allah, bukan untuk bermaksiat. Misalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan potensi nikmat kepada kita berupa apa? Waktu luang. Maka hendaknya kita pergunakan waktu luang kita untuk mentaati Allah, bukan untuk bermaksiat. Paling tidak ibu-ibu, dua nikmat ini sering dilupakan oleh manusia. Ya.
Dua nikmat ini yang paling sering dilupakan manusia. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat, kata Allah, yang sering dilupakan manusia, yang sering dilupakan oleh kebanyakan orang. Yang pertama apa? Nikmat sehat. Yang kedua, nikmat waktu luang. Ada orang yang punya waktu luang tapi dia nggak sehat, ya, maka dia tidak bisa maksimal beribadah kepada Allah. Ada orang yang sehat tapi waktunya tidak luang, maka dia juga sama, tidak bisa maksimal di dalam beribadah kepada Allah. Tapi ada orang-orang yang dikasih nikmat sehat, dikasih nikmat waktu luang, malah justru tidak dipergunakan untuk apa? Mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sehat dan memiliki waktu luang, malah dia gunakan, ya, untuk melakukan perbuatan dosa, untuk melakukan perbuatan maksiat. Ya, seperti misalnya ketika dalam keadaan sehat dan ketika waktu kita lagi luang, nah ini seharusnya kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, ya ibu-ibu, kita ngapain? Ketika kita sehat dan kita punya waktu luang, paling seringnya kita ngapain? Kebanyakannya kita ngapain? Apakah kita baca Quran atau ya nonton sinetron? Kan gitu ya. Sekarang sih bukan zamannya sinetron lagi kali ibu ya. Apa tuh namanya? Kalau yang Korea-Korea itu apa namanya? Drakor. Ya, kebanyakan itu. Atau misalnya main games, ya. Punya sehat, punya waktu luang, buka handphone bukan buat buka apa namanya mushaf, ya, bukan buat baca Quran, tapi ngapain? Main Candy Rush. Biasanya ini kan gamesnya emak-emak sama bapak-bapak tuh. Ya, ngapain kita? Ketika punya waktu luang, sehat, kita ngapain? Ini PR buat kita semua, ya. Maka berhati-hati. Kita harus waspada. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepada kita terbuang sia-sia, ternyata habisnya buat yang tidak bermanfaat, ya, melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tema kita hari ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, siapa itu orang yang beruntung? Ya. Setiap orang pasti pengen beruntung, kan begitu? Beruntung itu kata lain daripada kesuksesan, ya. Kemudian apa, keberhasilan yang berlanjut, itu orang yang beruntung tuh. Nah, setiap orang pasti pengen beruntung. Setiap orang itu pasti pengen sukses, ya. Orang kalau berdagang nggak mungkin tujuannya untuk rugi, kan begitu, ya. Ketika terjadi transaksi jual beli dan ketika kita berbisnis, pasti tujuan kita pengen beruntung, ya kan? Ketika kita bermuamalah, pasti yang kita kejar adalah keberuntungan. Maka dalam hidup kita selalu mengejar keberuntungan. Di dalam hidup itu kita selalu mengejar kesuksesan, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan sebagian orang mengukur kesuksesan itu hanya dari nilai harta. Sebagian orang lagi mengukur kesuksesan itu ternilai dari jabatan, ya. Atau terkadang seseorang itu mengukur kesuksesan itu dengan pasangan, ketika bisa menikah dengan laki-laki yang ganteng, ya, istri yang cantik, maka itu bisa dianggap sebuah keberuntungan. Bahkan terkadang orang yang melihatnya juga menganggap, oh, orang itu beruntung banget, istrinya cantik, padahal laki-lakinya ya amburadul misalnya. Ya, atau sebaliknya, dia dapat suami yang apa namanya ganteng, ya, kaya raya, padahal ya si istri misalnya ya, biasa-biasa aja gitu, ya. Nah, ini sering dianggap keberuntungan oleh orang tuh seperti itu. Ih, beruntung banget ya, dia apa namanya usahanya sukses, usahanya berhasil, sehingga apa, rumahnya besar, mobilnya banyak, tiap bulan keluar negeri, ya, tiap tahun bisa berhaji, beruntung banget ya dia. Ya. Kan kadang-kadang orang mengukur kesuksesan dari itu, ibu-ibu. Betul gak? Ya, ngelihat ada orang yang
bisa jalan-jalan tiap bulan sama keluarganya ke luar negeri, dibilang oh beruntung banget ya orang itu, kan gitu. Punya istri cakep, oh beruntung banget ya laki-laki itu istrinya cakep, ya. Punya suami ganteng, beruntung banget ya perempuan itu suaminya ganteng, kan begitu seterusnya. Tapi apakah itu keberuntungan menurut Islam? Nah, inilah kita akan bahas. Nah, dari apa yang kita sebutkan di awal tadi, ibu-ibu dirahmati Allah, Allah memberikan kepada kita potensi nikmat yang sangat luar biasa. Ya, Allah memberikan kita kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak. Ketika kita hidup di dunia ini, Allah memberikan kita berbagai macam nikmat. Saking banyaknya ibu-ibu, saking banyaknya nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, kita itu sampai nggak sanggup dan nggak akan bisa untuk menghitungnya. Allah bahkan menyatakan di dalam Al-Quran bagaimana, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Tapi sekarang yang harus kita sadari, ibu-ibu dirahmati Allah, kita harus sadar bahwa nikmat Allah itu bukan hanya berupa harta. Ya, nikmat Allah itu bukan berupa emas dan perak, kemudian tempat tinggal yang bagus, ya, kendaraan yang mewah, bukan itu. Nikmat Allah tidak terbatas pada harta. Ketika kita punya keluarga dan berumah tangga dengan penuh perasaan sakinah, mawaddah, warahmah, itu pun bisa berupa nikmat. Karena betapa banyak orang yang hartanya berlimpah, ya, jabatannya tinggi, rumah tangganya berantakan. Betul gak, Bu? Ya, banyak orang yang kayak gitu. Tapi sedangkan sebaliknya, banyak orang yang hidupnya biasa-biasa aja, pas-pasan, bahkan mungkin penghasilan tiap bulannya tidak seberapa gitu ya, tapi kehidupan rumah tangganya tentram. Dia merasakan sakinah, mawaddah, warahmah dalam kehidupan rumah tangganya. Ini nikmat dari Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, memberikan kepada kita potensi nikmat yang sungguh luar biasa, potensi nikmat yang sangat banyak sekali, agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita mempergunakan nikmat-nikmat tersebut untuk ketaatan. Ya, adalah dengan kita mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kita akan sampai kepada kesuksesan. Kalau kita mau mengikuti petunjuk Allah, maka kita akan menjadi orang yang beruntung. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ibu-ibu catat di sini, di surat Al-Baqarah ayat yang kelima. Surat apa, Bu? Al-Baqarah ayat kelima. Allah Ta'ala berfirman, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang berada di atas petunjuk dari Tuhannya. Mereka adalah orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka beriman kepada Allah. Mereka beriman kepada perkara-perkara gaib. Ya. Mereka menjadikan Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan keimanan mereka, ya, dengan ketakwaan mereka, dengan mereka mengerjakan salat, dengan mereka menginfakkan sebagian harta yang Allah berikan kepada mereka. Ibu-ibu, ini adalah ciri-ciri orang yang beruntung nih. Karena di ujung tentang orang-orang yang beriman di awal surat Al-Baqarah ini, Allah mengatakan faulaika wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, karena apa? Petunjuk dari Allah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk mencapai keberuntungan dan kesuksesan,
kita harus mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang menjamin keberuntungan dalam hidup kita itu cuma Allah. Ya, yang menjamin keberuntungan, yang menjamin kesuksesan buat kita pada kehidupan dunia kita dan ketika nanti di akhirat, ya, kelak, cuma Allah yang bisa memberikan keberuntungan tersebut. Sebuah pepatah Arab mengatakan seperti ini, ibu-ibu. Tarjun najata walam tasluk masalikaha. Engkau menginginkan keberuntungan, engkau menginginkan keselamatan, engkau menginginkan kesuksesan, walam tasluk masalikaha, tapi engkau tidak berjalan di atas petunjuk, dia tidak mengikuti, ya, caranya. Ya, engkau mengharapkan kesuksesan, engkau menginginkan keberuntungan, tapi engkau tidak berjalan di atas caranya. Innas safinata la tajri 'alal yabas. Sesungguhnya perahu itu tidaklah berlayar di daratan. Artinya apa, Bu? Mustahil, ya kan? Kita pengen sukses tapi tidak mengikuti caranya Allah, maka mustahil. Sebagaimana mustahilnya perahu itu berlayar di daratan. Itu mah cuma mimpi di siang bolong. Ya, istilah kita kan begitu, ya. Cuma mimpi di siang bolong. Tidak akan terwujud. Kalau kita pengen sukses, kalau kita pengen beruntung, tapi tidak mengikuti cara Allah, itu mustahil. Sebagaimana mustahilnya sebuah perahu yang berlayar di daratan, nggak mungkin itu. Maka, ibu-ibu dan materi Allah, ikuti petunjuk Allah untuk menjadi orang-orang yang beruntung. Dan di akhir ayat ini, Allah mengatakan wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung, dan mereka adalah ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itu adalah orang-orang yang berada di atas petunjuk dari Tuhannya, petunjuk Allah. Mereka mengikuti petunjuk Allah untuk mencapai keberuntungan. Mereka mengikuti petunjuk Allah untuk meraih kesuksesan. Ya, karena menuju sukses itu ada konsepnya. Kita pengen sukses berdagang, pasti ada konsepnya. Kita pengen sukses di dalam pendidikan, pasti ada konsepnya. Kan begitu, ya? Kita pengen selamat menuju tujuan safar kita, ada bekalnya, ada ilmunya. Maka begitu juga ketika kita ingin menjadi orang yang beruntung dan sukses di dunia dan di akhirat nanti, ibu-ibu, tidak mungkin kita bisa meraihnya kecuali dengan mengikuti petunjuk Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita tarik ke belakang sedikit, ibu-ibu, di awal-awal surat Al-Baqarah ini, dari ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kalau kita perhatikan, Allah Ta'ala berfirman Alif Lam Mim. Ini kan ayat yang pertama, ya. Kemudian ayat yang keduanya Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab, itulah Alkitab, yakni Al-Qur'an. Ya, itulah Al-Quran, la raiba fihi, yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Karena Al-Quran itu adalah merupakan kebenaran yang mutlak, kebenaran yang absolut, tidak diragukan lagi. Semua isi Al-Quran adalah al-haq, kebenaran. Dan kita sebagai orang yang beriman tidak boleh ragu kepada apa? Al-Quran. Isi Al-Quran. Ya, kita nggak boleh ragu terhadap isi Al-Quran. Kalau Al-Quran mengatakan bahwa, ya, hari kiamat itu seperti ini dan seperti itu, nanti di hari kiamat atau di akhirat nanti, misalnya kita akan, ya, ditimbang amalannya seperti ini dan seperti itu, maka kita harus membenarkan. Itu namanya iman. Ya, itulah yang disebut dengan keimanan, faith. Itulah keimanan. Ya, ulaika dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Jadi, Bu, di sini Allah Subhanahu wa taala berisyarat kepada kita, Bu, mengabarkan kepada kita bahwa keberuntungan
yang Allah sebutkan di ayat yang kelima kembali kepada ayat yang kedua, ya, yaitu kembali kepada petunjuk Al-Quran. Jadi konsep keberuntungan dan kesuksesan yang harus kita pelajari agar kita menjadi orang yang beruntung, agar kita menjadi orang yang sukses adalah lihat Al-Quran. Lihat Al-Quran, ya. Maka dari itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beruntung itu, orang-orang yang sukses itu bagaimana? Mereka adalah orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan membahas siapa orang yang beruntung. Yang pertama, orang yang beruntung adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beruntung adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan menyebutkan beberapa ayat yang berbicara tentang poin yang pertama ini. Ayat yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 130. Ya, poin yang pertama, siapa orang yang beruntung? Siapa, Bu? Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan menyebutkan beberapa ayat dari Al-Qur'an tentang poin yang pertama ini. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 130. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullah la'allakum tuflihun." Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba, ya, ad'afan mudha'afah, berlipat ganda. Janganlah kalian memakan riba yang berlipat ganda. Kalau riba yang sedikit aja haram, ibu-ibu, apalagi riba yang banyak, gitu, ya. Kalau sedikit aja riba itu haram, apalagi kalau riba itu banyak. Dan bisa kita bayangkan, dosa yang paling ringan dari orang yang memakan harta riba itu sama seperti menyetubuhi ibu kandung sendiri. Itu dosa yang paling ringan dari perbuatan riba. Apalagi yang paling besar, apalagi yang paling parah. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dari bahayanya riba. Sampai-sampai ada orang yang bikin ungkapan, ya, riba itu ngeri banget, singkatannya. Ya, riba itu ngeri banget. Bahkan sekarang orang-orang itu hidupnya penuh dengan riba. Mereka sudah terjajah oleh kebiasaan orang-orang kafir. Orang-orang Islam sekarang sudah terjajah oleh orang-orang kafir dalam tingkah lakunya, dalam muamalahnya, sehingga ketika mereka menginginkan sesuatu di dalam memperturuti hawa nafsu mereka, mereka tidak berpikir panjang untuk melakukan pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya orang mau beli sesuatu yang baru, dikit-dikit pakai riba, Bu. Mau beli rumah, cicilannya riba. Mau beli mobil, riba. Beli motor, riba. Apalagi, Bu? Beli tas. Ibu beli tas cash apa? Gimana nih? Hah? Riba. Makan aja, Bu, mohon maaf nih, makan, datang ke restoran, ya, kita katakan apa, demi untuk mengejar lifestyle, datang ke fancy restoran gitu ya. Bayarnya pakai apa? Riba. Bener kan? Untuk mengejar gaya hidup, lifestyle. Demi untuk apa, Bu? Pengakuan dari manusia. Itu demi untuk mengejar gaya hidup. Padahal Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Idza dhahara riba wa zina fi qaryatin," apabila
riba dan zina sudah merajalela di sebuah negeri, faqad ahallu bi anfusihim iqaballah, maka sungguh mereka itu, penduduk negeri itu, telah menghalalkan untuk diri mereka sendiri hukuman Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis ini para ulama mengatakan apa? Bahwa apabila sebuah negeri sudah merajalela di dalamnya perbuatan riba dan zina, maka hukuman Allah akan disegerakan kepada negeri tersebut. Pernah gak kita sadari kenapa saat ini kita mengalami kemunduran, lalu kemudian terbuangnya waktu sia-sia? Ternyata kalau kita tarik, Bu, kalau kita tarik ke belakang, ternyata apa yang disabdakan oleh Rasulullah itu mungkin sekarang kita sudah alami. Pernah gak kita sadar sekarang lebih macet dari dulu? Ya kan? Sekarang itu orang lebih cepat emosi di jalanan daripada dulu. Senggol dikit istilahnya bacok. Iya kan? Kita senggolan, jangankan senggolan, kalau di jalan nih, tiba-tiba kita lagi naik mobil, kemudian ada motor motong jalan kita, belum nyenggol, belum nabrak, kita udah marah-marah, kita terpancing emosi, betul? Jujur saja, Bu, betul atau tidak? Ya. Jujur ya? Ya, karena saya juga mengalami itu soalnya. Ya. Ternyata kenapa, Bu? Karena ada kemunduran berarti di kita ini. Karena semuanya pakai riba, Bu, di jalan itu. Orang beli motor pakai riba, ya. Orang beli mobil pakai riba. Orang ngebangun jalan pakai riba. Dari duit haram. Maka faqad ahallu bi anfusihim iqaballah, maka mereka telah menghalalkan untuk diri mereka sendiri hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terjadi ketika macet berkepanjangan? Kemarin tuh, akhir pekan kemarin, Bu, di mana-mana macet. Di Cilengsi ada guru kita di sekolah cerita, malam apa tuh berarti? Malam Ahad ya, Sabtu malam Ahad itu, dari flyover Cilengsi, ibu-ibu tahu ya, flyover Cilengsi ke arah setelah pasar itu ada perumahan Kenari namanya. Tahu ya? 2 jam. 2 jam, Bu. Siapa yang kemarin malam minggu kemarin ngadepin macet? Luar biasa, di mana-mana macet. Ya. Harusnya kita sadar gitu. Riba ini akan menyegerakan hukuman dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini, di ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bertakwa. Salah satu wujud ketakwaan kita kepada Allah adalah dengan meninggalkan riba. Ini salah satu wujud ketakwaan kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini di surat Ali Imran ayat 130. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba. Dan hukum asal daripada larangan adalah haram. Ini kaidah, al-aslu fil man'i at-tahrim. Hukum asal dari larangan itu adalah keharaman. Apalagi jelas bahwa riba tidak diragukan lagi adalah sebuah perbuatan haram dan termasuk dosa besar. Dan bahkan riba ini termasuk dari 7 dosa besar yang membinasakan. Yang lebih berbahaya lagi adalah bahwa riba ini adalah termasuk daripada apa? 7 dosa besar yang membinasakan. Maka ibu-ibu dirahmati Allah, kalau kita perhatikan ayat ini, di ujung ayat Allah mengatakan apa? Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu beruntung. Ya. Jadi keberuntungan itu bisa kita raih dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wujud daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hendaknya kita berusaha menjauhkan diri kita dari harta riba, Bu. Jangan kita menganggap remeh harta riba ini.
Jangan sampai, dan ya ini dia poinnya, jangan sampai kita kalah sama orang-orang musyrikin. Ada sebuah kisah menarik ibu-ibu, yaitu ketika tepatnya di umur 35 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi seorang nabi dan rasul, pernah di saat Rasulullah berumur 35 tahun pernah terjadi peristiwa renovasi Ka'bah. Pernah terjadi peristiwa renovasi Ka'bah. Enggak apa-apa Bu, fokus ke saya aja. Ya, pernah terjadi peristiwa renovasi Ka'bah. Ketika itu Ka'bah sudah semakin hancur bangunannya, dan orang-orang musyrikin ingin melakukan renovasi Ka'bah, tapi mereka takut. Takut kenapa? Mereka takut kalau Allah akan membinasakan mereka dengan menghancurkan Ka'bah. Karena ketika Rasulullah SAW lahirnya di tahun apa Bu? Rasulullah lahirnya di tahun apa? Dikenal dengan di tahun Kenapa? Karena saat itu ada seorang raja yang datang dari negeri Yaman ingin menghancurkan Ka'bah dengan membawa pasukan gajah. Nama rajanya siapa? Raja Abrahah. Kita tahu Raja Abrahah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca kisahnya di surat Al-Fil. Ya, baca kisahnya di surat Al-Fil, baca tafsirnya di Ibnu Katsir. Baca. Allah hancurkan Raja Abrahah beserta pasukan gajahnya, sehingga mereka tidak bisa menghancurkan Ka'bah. Nah, orang-orang musyrikin yang mau merenovasi Ka'bah, mereka takut seperti Abrahah. Mereka takut kalau Allah akan membinasakan mereka sebagaimana Allah membinasakan Abrahah dan pasukannya. Tapi kemudian Al-Walid ibnul Mughirah, ada seseorang yang bernama Al-Walid ibnul Mughirah. Al-Walid ibnul Mughirah ini adalah bapaknya Khalid ibnul Walid. Al-Walid ibnul Mughirah berkata kepada orang-orang Quraisy, "Aturiduna bihadmiha al-islah awil isa'ah?" Tujuan kalian menghancurkan Ka'bah itu untuk apa? Apakah untuk memperbaikinya atau memang ingin menghancurkannya? Bal al-islah, kata mereka. Kami ingin menghancurkan Ka'bah ya untuk diperbaiki. Fa innallaha, lihat di sini. Lihat tauhid rububiyahnya orang-orang musyrikin ya, Bu. Mereka dikatakan orang-orang musyrikin karena menyembah, beribadah kepada selain Allah, tapi mereka tetap meyakini Allah sebagai Tuhan yang mengatur alam semesta dan pemilik Ka'bah. Apa kata Al-Walid ibnul Mughirah? Sesungguhnya Allah tidak akan membinasakan orang-orang yang mau memperbaiki. Subhanallah. Kita tuh kalah bertauhid sama orang-orang musyrikin sebenarnya. Ya. Maka kemudian Al-Walid ibnul Mughirah mulai mengambil cangkulnya, dan kemudian Ka'bah mulai dirobohkan oleh dia. Saat itu, hari itu, orang-orang yang lain belum mulai berani ikut-ikutan Al-Walid ibnul Mughirah. Kita lihat besok Al-Walid ibnul Mughirah masih hidup gak? Kalau ternyata mati, kita jangan sekali-kali berani-berani menghancurkan Ka'bah. Ternyata besoknya Al-Walid ibnul Mughirah masih hidup. Maka kemudian mereka pun ikut merenovasi Ka'bah. Ketika renovasi mulai, ada salah seorang di antara mereka yang mengatakan, janganlah kalian memasukkan harta haram untuk merenovasi Ka'bah. Jangan kalian memasukkan harta riba untuk merenovasi Ka'bah. Jangan kalian memasukkan harta dari hasil, pelacuran untuk merenovasi Ka'bah. Jangan. Hendaknya kalian hanya memasukkan harta yang halal untuk merenovasi Ka'bah. Tuh Bu, yang saya bilang, orang musyrikin aja tahu riba haram. Masa kita orang Islam gak tahu riba berbahaya? Jangan sampai kita kalah sama orang musyrik, gitu maksud saya.
Dan ini kisah yang sangat masyhur. Ibu cari kisah tentang renovasi Ka'bah ketika Rasulullah SAW berumur 35 tahun. Ya, kita akan temukan itu. Makanya karena sebab mereka kekurangan biaya, Ka'bah tidak sempurna bangunannya saat itu. Karena apa? Karena mereka merenovasi Ka'bah hanya dari harta yang halal. Mereka tidak berani memasukkan harta riba untuk merenovasi Ka'bah. Mereka tidak berani memasukkan harta hasil pelacuran untuk merenovasi Ka'bah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan itu untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Jangan kalian memakan harta riba sampai dengan adhafan mudha'afah, memakan harta riba secara berlebihan dengan nilai yang besar. Kalau yang nilai sedikit saja itu berbahaya, apalagi riba yang nilainya besar. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Jadi ini poin yang pertama, bahwa kita bisa meraih keberuntungan itu dengan cara bertakwa kepada Allah. Salah satu wujud ketakwaan kita itu diuji dengan harta, ibu-ibu. Dengan kita menjauhkan diri kita dari harta-harta yang haram. Dengan kita menjauhkan diri kita dari harta-harta yang tidak boleh kita makan, tidak boleh kita ambil. Itu cara kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih baik hidup susah tapi bertakwa kepada Allah daripada hidup mewah dengan hal-hal yang haram. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang pertama untuk poin yang pertama juga, cara kita meraih keberuntungan. Siapa orang yang beruntung? Orang yang beruntung yang pertama adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 130. Kemudian dalil yang kedua untuk poin yang pertama ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 200. Surat Ali Imran ayat 200. Bisa sama-sama kita lihat ya, surat Ali Imran ayat 200. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Saya ulangi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat 200. Ayat 200 itu berarti ayat terakhir dari surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Apa kata Allah, Bu? Wahai orang-orang yang beriman, kemudian apa? Bersabarlah. Dan apa? Kuatkan kesabaran. Kita disuruh bersabar dan kita disuruh menguatkan kesabaran kita, ibu-ibu. Itu tandanya hal-hal yang menguji kesabaran kita itu banyak. Hal-hal yang menguji kesabaran kita itu beragam. Hal-hal yang menguji kesabaran kita itu berlanjut. Selama kita hidup di dunia ini, kita pasti akan menghadapi hal-hal yang menguji kesabaran kita. Ujian rizki, ujian keluarga, ujian pertemanan, ujian beribadah kepada Allah. Kenapa ini termasuk juga ujian? Karena kadang-kadang kita diuji dengan apa, Bu? Kemalasan, kemudian kejenuhan, malas, jenuh ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian.
Dan kita harus sabar menghadapi kondisi tersebut dengan melawannya. Untuk terus sholat 5 waktu setiap hari itu butuh kesabaran, Bu. Untuk menjauhkan hal-hal yang haram, untuk menahan lisan, tidak menghibahi orang, misalnya ya. Menahan lisan untuk tidak menjelek-jelekan orang, menahan lisan untuk tidak memfitnah orang, itu butuh kesabaran tuh. Butuh sabar. Dengan cara kita kunci lisan kita agar tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Itu butuh kesabaran, Bu. Ya. Di dalam kita beribadah kepada Allah, begitu juga butuh kesabaran. Seperti tadi yang saya katakan, menjalankan sholat 5 waktu sehari semalam, tiap hari butuh sabar. Bangun subuh setiap hari butuh sabar. Ya, sholat tepat waktu setiap hari butuh sabar. Baca Quran di rumah setiap hari butuh sabar, Bu. Kalau kita bisa bersabar melakukan perbuatan yang melalaikan, kenapa kita nggak sabar di dalam melakukan ketaatan? Kita, Bu, megang handphone nih, ya, megang handphone ini nih, main IG, subhanallah, lebih lama daripada baca Quran, bener gak? Ya, TikTokan. Ya untung sekarang udah gak ada jualan lagi di TikTok ya. Kalau enggak setiap hari tuh ibu-ibu nyekrol tuh kan. Nyari yang paling murah yang mana nih? Ya. Kita lebih anteng, lebih tahan lama gitu. Ya. Ketika itu daripada kita baca Quran. Ya. Jangan sampai begitu ibu-ibu material. Kalau kita ya sabar melakukan hal yang sia-sia, sabar di dalam melakukan, apalagi naudzubillah sabar melakukan dosa dan maksiat. Naudzubillah min dzalik. Saya mah sabar ngapain? Sabar nggak sholat ke masjid. Salah. Konsep sabarnya salah. Ya. Kalau seseorang itu bersabar dalam kemaksiatan, maka segera dia bertobat kepada Allah untuk kemudian sabar dalam ketaatan. Ini nasihat buat kita semua ibu-ibu, buat saya dan semua ibu-ibu yang hadir. Jadilah orang-orang yang bersabar. Dalam hidup ini, sabar itu salah satu kunci sukses. Dan kita sudah pernah bahas pada pertemuan yang sebelumnya ya. Sabar itu adalah kunci sukses hidup kita di dunia dan untuk ke akhirat nanti. Ya. Bersabar-sabar di dunia ini demi untuk kesuksesan akhirat. Makanya ada istilah pepatah kita mengatakan apa? Bersakit-sakit dahulu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Bersakit-sakit di dunia ini, susah di dunia ini demi untuk senang-senang di akhirat. Itu konsep keberuntungan sebenarnya. Ya. Tinggal bagaimana kita mempraktekannya sesuai dengan apa tadi? Hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, ya. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu. Allah menyuruh kita untuk bersabar dan kemudian Allah menyuruh kita untuk menguatkan kesabaran kita. Itu tandanya kadang-kadang ada orang yang sabarnya habis. Maka seseorang yang kesabarannya habis berarti dia sudah tidak lagi mendapatkan kebaikan dari Allah. Makanya Allah menekankan kemudian, ya, isbiru wasabiru, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaran. Supaya apa? Supaya kesabaran kita jangan sampai pernah habis. Jangan sampai pernah habis. Ya, ada orang yang mengatakan seperti misalnya sabar ketika menahan diri untuk tidak marah, untuk tidak meluapkan emosi. Ya. Ada orang yang mengatakan, nah biasanya orang-orang yang kayak gini nih nanti ya ketika dia ya marah itu kebablasan. Ketika marah
akhirnya dia apa? Melakukan hal-hal yang berlebih-lebihan. Ya itulah ketika dia tidak menguatkan kesabaran dia, ya akan seperti itu. Makanya jangan sampai kita meluapkan emosi kita, kan begitu. Kita harus terus sabar. Seperti misalnya orang itu akhirnya tidak sholat karena apa? Malas, kan begitu ya? Karena dia tidak sabar menjalankan ibadah sholat itu. Maka dari itu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Kemudian yang ketiga apa? Isbiru wasabiru warabitu. Dan tetaplah berjaga, bersiap siaga di perbatasan. Ya, untuk menjaga perbatasan-perbatasan, menjaga pasukan kaum muslimin, ya agar tidak diserang oleh musuh. Dan ini adalah merupakan salah satu bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka yang ditugaskan oleh negara untuk menjaga perbatasan-perbatasan, ya menjaga negara, lalu kemudian ya melindungi rakyat ya dari hal-hal yang bisa membahayakan mereka, maka ini bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ya tentunya sebagai rakyat mendoakan mereka, ya para pemimpin-pemimpin ya yang memimpin negara ini, maka hendaknya kita mendoakan kebaikan untuk mereka. Bahkan ada seorang sahabat yang berkata, kalau seandainya aku punya doa yang mustajab, kalau seandainya aku punya satu doa yang mustajab, satu doa ini pasti dikabulin sama Allah, maka niscaya aku akan mendoakan pemimpin. Bukan berdoa untuk diri sendiri, maka niscaya aku akan mendoakan pemimpin. Karena kebaikan pemimpin itu adalah kebaikan untuk rakyat. Sedangkan kalau kita doa untuk diri kita sendiri, maka kebaikannya hanya ada pada diri kita sendiri saja, ya, tidak ada pada orang lain. Maka dari itu ibu-ibu dan materi Allah, bersiap siaga menjaga perbatasan. Ini adalah salah satu bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini berkaitan dengan perintah yang sebelumnya, isbiru wasabiru, bersabarlah dan kuatkan kesabaran. Kemudian yang keempat apa? Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung, ya. Kemudian dalil yang ketiga untuk poin yang pertama ini tentang yaitu orang yang bertakwa adalah orang yang beruntung itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Dalil yang ketiga adalah di surat Al-Maidah ayat 35. Surat Al-Maidah ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Sebentar Bu, kayaknya saya salah. Afwan. Iya betul Bu, surat Al-Maidah ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah ayat 35 ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempuh jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Dan di sini adalah merupakan isyarat agar kita belajar menuntut ilmu. Dalam rangka untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Yaitu menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Itu adalah cara kita mendekatkan diri kepada Allah, ya. Dan kita tahu mana yang perintah dan mana yang larangan adalah dengan menuntut ilmu. Adalah dengan menuntut ilmu, ibu-ibu. Yaitu ilmu syar'i, yang dengannya kita akan mengetahui mana yang perintah, mana yang larangan.
Dengan ilmu syar'i kita akan tahu mana yang halal, mana yang haram. Dengan ilmu syar'i kita akan tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Sehingga apabila seseorang tidak menyibukkan dirinya dengan menuntut ilmu, sehingga dia tidak faham terhadap syariatnya, terhadap agamanya, maka dia tidak mungkin bisa menemukan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat ini Allah menyuruh kita, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah jalan, ya, carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, nuntut ilmu agama. Wajahidu fi sabili, dan berjihadlah di jalannya. Jadi di dalam ayat ini Allah menyebutkan 3 ya ibu-ibu. Yang pertama apa? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Kemudian yang kedua apa? Carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang ketiga apa? Dan berjihadlah di jalannya. Berjihadlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana berjihad di jalan Allah? Jihad di jalan Allah itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasul bersabda dalam sebuah hadis, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Perangilah orang-orang musyrikin, perangilah mereka, kata Rasulullah SAW. Yang pertama dengan apa, Bu? Bi amwalikum, dengan harta kalian, ya. Wa anfusikum, yang kedua dengan apa? Dengan jiwa kalian, ya. Kemudian yang ketiga dengan apa? Wa alsinatikum, dengan apa? Lisan kalian. Sehingga berjihad di jalan Allah itu tidak terbatas hanya pada peperangan saja. Ya ibu-ibu, jangan salah konsep di sini, kita berbahaya. Kalau kita hanya menganggap jihad itu hanya dengan mengangkat senjata, berperang, ini salah. Berjihad itu tidak hanya dengan apa? Senjata. Tapi kita juga bisa berjihad dengan harta yang kita punya. Kita juga bisa berjihad dengan lisan kita. Bagaimana berjihad dengan lisan kita? Sampaikan kebenaran. Ini juga termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah di jalan Allah, ini juga termasuk jihad di jalan Allah. Seperti misalnya ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala berikan amanah, dianugerahi berupa anak keturunan. Lalu kemudian ibu didik mereka sehingga mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Berkat bimbingan yang ibu sampaikan kepada mereka, berkat pendidikan yang ibu ajarkan kepada mereka, maka pada hakikatnya ibu sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu agama yang ibu sampaikan kepada putra-putrinya. Ya, karena hakikatnya tujuan daripada berjihad itu untuk apa, Bu? Apakah untuk mengalahkan musuh? Bukan. Apakah untuk menguasai wilayah? Bukan. Apakah untuk merampas harta? Bukan. Tapi tujuan berjihad adalah li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah di atas muka bumi, untuk meninggikan la ilaha illallah, agar manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beribadah kepada selain Allah. Ya, itu tujuan daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah pernah ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu tentang seseorang yang berjihad karena ingin menunjukkan keberanian, atau seseorang yang berperang demi untuk riya dan yang lain semacamnya? Rasulullah menjawab apa? Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang dengan tujuan untuk meninggikan kalimat Allah, maka dialah orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wajahidu fi sabili, dan berjihadlah kamu di jalannya. Dan jihad ini bisa dilakukan oleh yang laki-laki di antara kita atau yang perempuannya. Bagaimana ibu-ibu berjihad? Apakah dengan mengangkat senjata juga ikut berperang? Tidak, bukan dengan seperti itu. Ya, walaupun dalam sebuah peperangan atau beberapa kali di dalam peperangan ada memang sahabiat-sahabiat yang ikut bersama pasukan kaum muslimin, tapi bukan dengan mengangkat senjata, ibu-ibu. Namun mereka menjadi seperti tenaga medis. Ya, kalau ada pasukan kaum muslimin yang terluka, ya, maka mereka yang mengobati, seperti itu.
Ada memang seperti itu, tapi bukan dengan mengangkat senjata. Kalau itu urusannya laki-laki, bukan urusannya perempuan. Begitu juga jihadnya seorang wanita dengan apa, Bu? Dengan melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ini salah satu jihadnya wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, hal 'alan nisa'i jihad?" Wahai Rasulullah, apakah wanita juga wajib berjihad? Apakah mereka juga berjihad? Maksud daripada Aisyah, apakah wanita juga ikut turut andil dalam peperangan? Maka kemudian kata Rasulullah SAW, alaihinna jihad la qitala fihi. Bagi mereka jihad tapi bukan peperangan, kata Rasulullah. Yaitu apa? Al-hajju wal umrah. Jihadnya wanita itu adalah haji dan umrah. Ya, jihadnya wanita adalah haji dan umrah. Itu jihadnya mereka. Begitu juga seorang wanita bisa berjihad dengan apa? Harta mereka. Sebagian harta yang mereka miliki, entah dari hasil ya harta yang diberikan oleh suami untuk dia, kemudian dia sisihkan sebagiannya, atau hasil usahanya ya, kemudian dia sisihkan, yang sebagiannya itu kemudian diinfakkan di jalan Allah ya, untuk membantu Islam dan kaum muslimin. Maka itu juga termasuk jihad, ibu-ibu yang dirahmati Allah ya. Maka kalau kita perhatikan ayat ini, yaitu surat Al-Maidah ayat berapa tadi, ibu-ibu? 35. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Ini yang pertama. Wabtaghu ilaihil wasilah, carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang kedua. Wajahidu fi sabilih, dan berjihadlah di jalannya. Ini yang ketiga. Kata Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Ya, jadi bertakwa kepada Allah, ibu-ibu. Itulah cara kita mewujudkan dan meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat, adalah dengan bertakwa kepada Allah. Dan itu cukup. Ya, itu cukup menjadi modal kita untuk meraih kesuksesan dunia akhirat. Cukup dengan bertakwa kepada Allah. Kenapa, ibu-ibu? Kalau kita mau bertakwa kepada Allah, maka kita akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang mulia dan bertakwa kepada Allah. Dalilnya mana? Dalilnya surat Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan, dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Ya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu, wujudkan ketakwaan ini. Wujudkan ketakwaan ini pada diri kita. Ya, dengan cara apa, Bu? Jalankan perintah, jauhi larangan. Ya, jalankan perintah, jauhi larangan. Dan mana yang perintah juga mana yang larangan dapat kita ketahui dengan cara menuntut ilmu agama. Ya, maka ini, Bu, poin yang pertama, siapa orang yang beruntung? Siapa orang yang beruntung, ibu-ibu? Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang kedua, orang yang beruntung adalah orang-orang yang menjauhkan dosa-dosa besar dan bertaubat darinya. Saya ulangi sekali lagi, orang yang beruntung adalah orang yang menjauhi dosa besar dan bertaubat darinya.
Dosa besar itu apa aja? Dosa besar itu banyak banget ibu-ibu. Ya. Dosa besar itu bermacam-macam. Dan tentu dosa besar yang paling berbahaya adalah syirik. Dosa besar yang paling besar adalah syirik. Dan di antara termasuk dosa besar yang paling besar juga adalah durhaka kepada kedua orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat bertanya kepada para sahabatnya, "Ala ukhbirukum bi akbaril kabair?" Maukah aku tunjukkan kepada kamu kepada dosa besar yang paling besar? Maka para sahabat menjawab, "Tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa yang paling besar itu al-isyraku billah wa uququl walidain. Dosa yang paling besar itu adalah syirik. Menyekutukan Allah dengan sesuatu dan durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaki'an fajalas. Yang tadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar, lalu kemudian beliau duduk tegak. Ala wa qulu zur wa syahadati zur. Begitu juga apa? Perkataan dusta dan persaksian palsu. Perkataan dusta dan persaksian palsu. Ini termasuk dosa besar yang paling besar. Ya, ini termasuk dosa besar yang paling besar. Maka ibu-ibu, kalau kita mau beruntung dan tidak mau dihinakan oleh Allah, kalau kita tidak mau ditimpakan azab yang pedih oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak mau dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam, lalu kemudian di dalamnya kita diazab dengan azab yang pedih, jauhkan dosa-dosa besar. Tinggalkan dosa-dosa besar dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Begitu caranya untuk menjadi orang yang beruntung. Bersihkanlah diri kita dari kemaksiatan dan dosa-dosa yang besar. Ya. Jadi ini ibu-ibu, orang yang beruntung itu adalah orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa-dosa yang besar, ya, dan bertaubat darinya. Adapun dosa-dosa yang kecil, ini tidak bisa terhindari. Terkadang kita melakukan dosa-dosa yang kecil, tetapi dosa-dosa yang kecil ini tentunya bisa terhapus dengan kebaikan-kebaikan dan amalan-amalan soleh yang kita kerjakan. Seperti sholat itu dapat menghapuskan dosa, ya. Dosa yang dihapus oleh sholat itu adalah dosa-dosa kecil. Kemudian kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan keburukan-keburukan. Yang dihilangkan di sini adalah dosa-dosa kecil. Seperti misalnya kita sakit, itu bisa menggugurkan dosa, maka dosa yang digugurkan itu adalah dosa-dosa kecil. Tapi dosa besar ibu-ibu, ini yang berbahaya, ya. Dan dosa besar itu bentuknya banyak, bermacam-macam. Ada sebuah kitab yang patut dipelajari tentang dosa-dosa besar sehingga kita bisa menjauhkannya. Judul kitabnya adalah Al-Kabair, ya, karya Al-Imam Az-Zahabi, dan itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan syarah Syekh Utsaimin rahimahullah. Kitab Al-Kabair ini adalah kitab yang berisi tentang pembahasan dosa-dosa besar. Disebutkan 70 lebih dosa besar di situ dan dibahas. Ya. Maka ibu-ibu saya sarankan baca tentang dosa-dosa besar dari kitab itu. Ya. Tentunya kita belajar tentang dosa tujuannya bukan untuk dikerjain dosanya, tapi agar kita terhindar, ya, dan tahu bahwa itu dosa besar sehingga kita bisa menjauhinya. Itu tujuannya. Nah, ibu-ibu dari materi Allah, apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang menjauhkan dosa besar? Di antaranya orang-orang yang menjauhkan minum khamar, orang-orang yang menjauhkan judi, ya, orang-orang yang menjauhkan sembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengandung nasib dengan anak panah, ya. Mereka ini adalah orang-orang yang beruntung kata Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika mereka menjauhkan diri mereka dari dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tepatnya di surat Al-Maidah ayat 90. Dalilnya adalah di surat Al-Maidah ayat 90. Surat Al-Maidah ayat
90. Kalau tadi surat Al-Maidah ayat berapa, Bu? 35. Sekarang surat Al-Maidah ayat 90. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah ayat 90, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar itu berarti minuman yang memabukkan, dan khamar itu haram meskipun cuma sedikit. Sesuatu yang banyaknya itu memabukkan, maka sedikitnya juga haram, kata Rasulullah. Sesuatu yang banyaknya itu memabukkan, maka sedikitnya haram. Bahkan Rasulullah SAW, Bu, menyatakan di dalam hadisnya, khamar itu adalah induknya kejahatan. Ibu-ibu, Rasulullah menyatakan di dalam Al-Quran, khamr itu apa, Bu? Induknya kejahatan. Al-khamru, kata Rasulullah, ummul khaba'ith. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah mengatakan al-khamru ummul fawahish. Khamr itu adalah induknya kejelekan. Khamr itu adalah induknya perbuatan keji. Ketika seseorang dia minum khamar, maka tidak mungkin padanya ada kebaikan. Pernah gak ibu-ibu ngelihat orang atau denger ada orang malamnya ke apa namanya sekarang, kalau dulu kan diskotik kita nyebutnya, klub malam, pokoknya tempat-tempat begitulah sampai subuh mabok terus ke masjid berjamaah. Pernah gak? Atau orang habis ngisep ganja, kan ngefly itu katanya, ngefly itu. Terus habis gitu sholat berjamaah ke masjid. Jangankan ke masjid, Bu, sholat sendiri aja kagak. Ummul khaba'ith. Orang berani ngebunuh, mabok dulu. Untuk mengumpulkan kekuatan dan keberanian untuk mencelakakan orang, seseorang itu mabok dulu. Makanya kita ketahui dari dulu sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang, Bu, orang kalau pengen berperang, dari orang-orang kafir, musuh-musuh Islam, ketika mereka ingin menghadapi kaum muslimin, karena kalau orang Islam ketika terjadi peperangan yang syar'i tentunya mereka malah justru pengen mati, betul gak? Mereka malah justru pengen gugur dalam peperangan. Itu orang Islam. Tapi orang kafir, mereka berperang dengan perasaan takut terbunuh, kan begitu. Kalau orang Islam berperang dengan tujuan ingin dibunuh agar mati dalam keadaan syahid. Semangatnya aja sudah berbeda. Maka ketika itu mereka dalam keadaan takut. Bagaimana cara mereka supaya berani menghadapi Islam? Mabok dulu. Dari zaman dulu, dari zaman Rasul sampai sekarang. Begitu cara mereka mengumpulkan kekuatan untuk berperang melawan kaum muslimin. Ummul khaba'ith, induknya perbuatan keji. Ummul fawahish, induknya kejelekan khamar itu. Makanya jangan sampai sekali-kali kita minum khamar atau mengkonsumsi sesuatu yang mengandung khamar. Jadi halal itu harus menjadi jalan hidup kita. Dalam makanan dan minuman, halal itu harus menjadi jalan hidup kita. Dan Allah menyatakan di dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, al-maisir, judi,
Dan judi ini mengakibatkan banyak keburukan, Bu. Kalau orang udah kecanduan judi, bahkan dia akan melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar yang lainnya. Orang kalau udah kecanduan judi, akhirnya dia apa? Nyolong, ngerampok, buat masang taruhan. Sekarang apalagi judinya canggih lagi, judi online. Ya. Slot. Ya, masang taruhan slot. Ya, judi online. Ya. Kemudian orang yang melakukan judi ini akhirnya tidak jauh-jauh dari khamr juga. Tidak jauh-jauh dari khamr. Makanya di tempat-tempat judi, kalau kita perhatikan di tempat-tempat judi, apa tuh namanya? Kasino, ya. Pasti di situ disediakan apa? Khamr. Enggak jauh-jauh. Enggak jauh-jauh. Maka judi juga termasuk dosa besar. Kemudian apa yang berikutnya? Wal ansab, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas kalau ini dosa besar. Wal azlam, mengandu nasib dengan anak panah. Ya. Rijsun min amali syaitan. Ini termasuk perbuatan kejelekan. Ini semua adalah kejelekan yang termasuk perbuatan syaitan. Kemudian kata Allah apa? Fajtanibuhu, maka tinggalkanlah. Sudahi semua itu, ya, selesaikan. Jangan lagi kita melakukan itu, ya. Agar apa? La'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Jadi ibu-ibu, kalau kita mau beruntung setelah kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah, lebih spesifik lagi di poin yang kedua ini adalah hendaknya kita menjauhkan diri kita dari perbuatan dosa-dosa yang besar. Dan kita wajib untuk bertaubat kepada Allah atas perbuatan dosa besar yang pernah kita lakukan. Wajib, ya, wajib kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertekad untuk tidak kembali melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar kita. Sesuatu yang dapat memotivasi kita untuk meninggalkan perbuatan dosa besar, sesuatu yang dapat memotivasi kita untuk bertaubat kepada Allah adalah apa, Bu? Ingat mati. Ya. Itulah yang dapat memotivasi kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang memotivasi kita sehingga kita bisa meninggalkan perbuatan dosa-dosa besar, ya. Jadi ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang kedua adalah orang yang beruntung itu adalah orang yang meninggalkan dosa-dosa besar dan mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan itu. Kemudian siapa lagi orang yang beruntung yang ketiga? Yang ketiga, ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang yang beruntung adalah orang yang banyak mengingat Allah. Orang yang beruntung itu adalah orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang senantiasa lisannya selalu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala pada setiap keadaan mereka, ya. Dalilnya adalah yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat 69. Surat Al-A'raf ayat 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aw ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum 'ala rajulin minkum liyunzirakum wadhkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuh wa zadakum fil khalqi bastah fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun." Aw ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum 'ala rajulin minkum liyunzirakum. Apakah kamu tidak percaya, takjub, tidak percaya, heran bahwa telah datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu yang dibawa oleh seorang laki-laki di antaramu untuk membawa peringatan kepadamu? Apakah kamu heran dengan keadaan yang seperti itu? Apakah kamu heran ada utusan Allah Subhanahu wa taala yang memberi peringatan kepadamu? Apakah kamu heran kepadanya?
Wadhkuru ij'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh wa zadakum fil khalqi bastah. Dan ingatlah oleh kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan Rabbmu telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu kepada kaum Nuh itu. Kemudian kata Allah, fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah. Ya ibu-ibu, ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu beruntung. Mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita dalam keadaan mengingat nikmat-nikmat Allah, betapa tidak pantasnya kita melakukan perbuatan-perbuatan durhaka kepada Allah. Betapa tidak pantasnya diri kita untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Agar kita beruntung ibu-ibu, kita harus mengingat Allah, mengingat tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu-ibu, apa kata para ulama? Man kana lillahi a'raf kana billahi akhwaf. Barang siapa orang yang paling mengenal Allah, mengingat Allah, mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu caranya ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, ingatlah Allah dengan cara kita ingat nikmat-nikmat Allah yang ada pada kita. Walaupun kita tidak bisa menghitungnya, paling tidak kita ingat kita dulu kecil mendapatkan apa, seperti apa. Ya, kita dirawat oleh kedua orang tua kita, hidup berkecukupan. Sekarang kita alhamdulillah punya keluarga, dikasih nikmat sama Allah, dengan nikmat bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara, bisa berjalan, dan macam-macam. Kita ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu bagaimana cara yang lain untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan ya senantiasa berzikir kepada Allah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada sahabatnya, hendaknya lisanmu senantiasa basah dengan zikir kepada Allah. Kalau kita mau beruntung tuh begitu, Bu. Qomat kamitnya kita tuh di mulut itu bukan qomat kamit nyanyian, musik, ghibah, qomat kamit ya nyinyirin orang, ya julitin orang, bukan. Tapi qomat kamit lisan kita itu apa? Zikir kepada Allah. Ya, ketika kita misalnya lagi nggak ngapa-ngapain, isi dengan zikir. Baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah, gampang diucapkan oleh lisan, berat pada timbangan. Yaitu apa? Kalimat tersebut, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ibu-ibu, insya Allah jaminannya apa? Kalau kita senantiasa berzikir kepada Allah, kita itu hidup kita akan tenang, Bu. Paling tidak kita punya hati yang tenang. Jiwa kita tentram adalah dengan berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, adalah dengan berzikir kepada Allah hati itu bisa tenang. Menenangkan hati yang galau, ya, menenangkan hati yang gundah gulana adalah dengan berzikir kepada Allah, bukan dengerin musik. Nggak ada ceritanya orang yang lagi sedih dengerin musik kemudian hilang kesedihannya, nggak ada. Makin sedih iya, makin galau iya, ya, nggak ada ceritanya. Karena yang bisa menenangkan hati kita, yang mana hati kita ini dikuasai oleh siapa? Allah. Ya kan? Hati kita kan dikuasai oleh Allah. Allah yang menguasai hati kita. Maka hati kita bisa tenang adalah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berzikir, berdoa. Makanya ada sebuah doa ibu-ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu hafal. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fil ilmil ghaibi 'indak
anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi, ya, dan seterusnya. Ya. Kalau kita baca ini, kesedihan kita akan diganti dengan kegembiraan. Ya. Kegalauan kita akan diganti dengan ketenangan. Adalah dengan berzikir kepada Allah hati tenang. Nah, kemudian yang berikutnya, dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Maka apabila salat sudah selesai ditunaikan, salat Jumat sudah selesai dikerjakan, fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah kamu di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah, wadhkurullaha katsira, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Ya, jadi ibu-ibu, dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah, mengingat kebesarannya, mengingat karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala, ya, itu akan menjadikan kita orang yang beruntung, karena yang demikian itu akan memotivasi kita untuk mengejar keberuntungan dan kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, siapa orang yang beruntung? Orang yang beruntung itu adalah orang yang melakukan kebaikan. Ya. Kebaikan-kebaikan yang disyariatkan dalam ajaran Islam. Ini orang yang beruntung. Orang yang beruntung adalah orang yang banyak melakukan kebaikan-kebaikan yang disyariatkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalilnya adalah di surat Al-Hajj ayat 77. Surat Al-Hajj ayat 77. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah dan sembahlah Tuhanmu, waf'alul khair, dan kerjakanlah kebaikan, lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung, ya, agar kamu beruntung. Lakukan kebaikan, karena Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan sekecil apapun yang diusahakan oleh hambanya. Tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah. Semuanya pasti tercatat di sisi Allah, sekecil apapun, Bu. Makanya ibu-ibu pernah dibahas tentang cabang keimanan enggak? Iman itu bercabang sampai berapa cabang? 60 cabang lebih, 70 cabang lebih. Yang paling tinggi la ilaha illallah, kan begitu ya? Yang paling kecil apa? Itu kan sepele, iya kan? Menyingkirkan sesuatu yang berbahaya, dapat membahayakan orang lain di jalanan gitu. Itu kebaikan dan itu keimanan. Nggak akan disia-siakan, Bu. Kebaikan sekecil apapun yang kita usahakan, yang kita lakukan, tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti mencatatnya dan Allah pasti akan membalasnya. Pasti. Makanya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah engkau menyepelekan kebaikan sekecil apapun. Janganlah engkau menyepelekan kebaikan sekecil
Apapun kata Rasulullah, walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Sekalipun cuma senyum kepada saudaramu. Walaupun itu cuma apa? Senyum ke orang lain. Itu kan gampang ya. Jangan sepelekan itu. Karena senyum kepada saudara, kata Rasulullah apa? Tabassumika fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu maka bagimu seperti pahala satu sedekah. Cuma senyum, Bu. Ngegeser ya, apa nih? Mulut ke kanan 2 cm, ke kiri 3 cm. Kan gampang. Yang bikin susah tuh emang perasaan doang. Ya, perasaan kesel, akhirnya kita nggak mau senyum sama teman kita. Perasaan dongkol, akhirnya kita nggak mau senyum sama saudara kita, kan gitu ya. Senyum itu sesuatu yang gampang dan semua orang bisa. Maka kata Rasulullah, jangan kalian menyepelekan kebaikan sekecil apapun, walaupun cuma sekedar senyum kepada saudaramu, kata Rasulullah. Jangan kau sepelekan, karena setiap kebaikan sekecil apapun yang diusahakan oleh seseorang, maka Allah tidak akan menyia-nyiakannya dan Allah pasti akan membalasnya dengan kebaikan. Ya, jadi benar materi Allah, jadilah orang yang beruntung dengan apa? Melakukan kebaikan yang terutama bermanfaat untuk orang, apalagi kalau untuk manfaat untuk orang banyak. Lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Mau ngebantu dengan tenaga, mau ngebantu dengan harta, mau ngebantu dengan pikiran, memberikan ide-ide yang cemerlang untuk orang lain, ya, lakukan itu. Rasulullah SAW, beliau bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah seseorang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah seseorang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Maka jadilah sosok orang yang seperti itu, ibu-ibu. Jadilah orang yang dia bisa bermanfaat untuk orang lain. Yaitu tadi, mau dengan tenaga, mau dengan apalagi harta, mau dengan pikiran, memberikan ide-ide yang cemerlang dan yang lain-lainnya. Yang penting kita bisa bermanfaat buat orang lain. Kemudian kata Rasulullah, wa ahabbul a'mali ilallah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah apa? Sururun tudkhiluhu ala mu'min, membahagiakan orang lain. Au takshifu anhu qurba, atau menghilangkan kesusahan orang lain. Au taqdi anhu daina, atau melunasi hutang orang lain. Au tatrudu anhu ju'a, atau menghilangkan kelaparan orang lain. Kata Rasulullah, amalan yang paling dicintai oleh Allah, yang pertama, membahagiakan orang lain. Dan tidak ada orang yang bisa membahagiakan orang lain kecuali orang yang bahagia. Tidak ada yang bisa membahagiakan orang lain kecuali orang yang bahagia. Ya, dan kebahagiaan itu bisa kita raih dengan cara beriman dan beramal soleh. Itu, ya, dengan cara beriman dan beramal soleh. Engkau membahagiakan orang lain, ini yang pertama kata Rasulullah. Au takshifu anhu qurba, atau menghilangkan kesusahan orang lain, ini yang kedua. Au taqdi anhu daina, atau melunasi hutang orang lain, ini yang ketiga. Au tatrudu anhu ju'a, atau menghilangkan kelaparan orang lain, ini yang keempat. Coba kita bayangkan ibu-ibu, kalau kita bisa menolong orang lain, Bu, kalau kita bisa bermanfaat untuk orang lain, walaupun cuma sekedar misalnya nemenin dia untuk suatu keperluannya, misalnya dia butuh ditemenin, kemudian ayo saya temenin, ya.
Kalau meskipun cuma sekedar untuk itu, bayangkan ternyata pahalanya lebih baik daripada beriktikaf di masjid Nabi selama 1 bulan. Ibu-ibu ada yang pernah iktikaf di Masjid Nabawi? Paling lama berapa? Pernah iktikaf di Masjid Nabawi? Paling lama berapa? Ya berapa hari? Kata Rasulullah 1 bulan. Bayangkan kalau kita bisa bermanfaat buat orang lain, ternyata pahalanya lebih baik daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Betapa mulianya amalan-amalan yang bisa bermanfaat buat orang lain. Karena kata Rasulullah, la an amshi ma'a akhi fi hajati ahabbu ilayya min a'takifa fi masjid hadza syahra. Tidaklah aku berjalan bersama saudaraku untuk membantu keperluannya, itu lebih aku sukai, kata Rasulullah, daripada aku beriktikaf di masjid ini selama 1 bulan. 1 bulan. Bayangin Bu. Dan bukan masjid sembarangan, ini Masjid Nabawi nih. Kita lagi ngomongin Masjid Nabawi. Paling tidak 1 saja keutamaan, itu sudah cukup kita tahu bahwa masjid itu mulia. Masjid tersebut adalah masjid yang dibangun oleh Nabi, makanya namanya Masjid Nabawi. Itu saja sudah cukup menjadi bukti bahwa masjid itu nggak sembarangan. Tapi tidaklah aku berjalan bersama saudaraku untuk keperluannya, itu lebih aku sukai, kata Rasulullah, daripada beriktikaf di masjid ini selama satu bulan. Waf'alul khaira, kerjakan kebaikan, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Ya, ini mungkin 4 poin tentang siapa orang yang beruntung yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Walaupun dari sekian banyak ya masih ada yang lain, tapi sepertinya waktu tidak mencukupi. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa sampaikan kembali tentang poin-poin tentang siapa orang yang beruntung menurut Islam, ya, menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah, materi kajian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kemudian kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu silahkan bagi yang ingin bertanya secara langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya aja ingin bertanya yang mungkin apalah beda dari materi ya, Ustaz. Silakan Bu. Kalau kita melakukan tawaf, itu melakukan apa? Tawaf di Mekah. Tawaf Ka'bah. Ya, tawaf Ka'bah. Bukan tawaf di Zamzam Tower ya Bu? Bukan. Kalau tawaf di Zamzam Tower nanti mampirnya ke Bin Daud. Ya, itu mah nggak usah. Ke toko-toko abaya. Ya. Silakan. Ya, kan doa-doa itu yang disyariatkan. Robbana atina fil hasanah gitu ya. Terus selain itu kan doa sendiri. Betul. Terus kalau kita menentukan doa yang biasa kita lakukan, misalnya putaran pertama doanya misalnya doa untuk orang tua, putaran ketiga doa apa, itu supaya mengingat putaran kita ya. Terus kita melakukan sendiri kan boleh, karena tidak ada, karena itu disyariatkan doa sendiri kan gitu. Betul. Kan Ustaz. Kalau kita ngajarkan ke teman atau ke orang yang ikut sama kita, itu gimana hukumnya Ustaz? Gimana pertanyaannya? Kalau kita kebiasaan kita itu yang tadi kita membacanya ini kalau putaran pertama, kalau kedua ini gitu kan, karena kita ingin mengingat supaya nggak lupa, karena kan nggak boleh pakai tasbih, nggak boleh pakai apa kan. Nah terus kita ngajarkan ke teman atau ke saudara gitu yang ngikut sama kita, itu hukumnya seperti apa? Boleh nggak? Dalam pelaksanaan tawaf, apapun tawafnya, karena tawaf itu ada yang menjadi rukun, ada tawaf rukun, ada tawaf wajib, ada tawaf sunnah. Tawaf rukun adalah tawaf pada pelaksanaan ibadah umroh, yang merupakan salah satu rukun umroh adalah tawaf di Ka'bah. Tawaf dalam ibadah haji yang menjadi rukun adalah tawaf ifadah.
Ya, maka ini rukun di dalam ibadah tersebut. Tawaf rukun. Tawaf yang wajib adalah tawaf wada pada ibadah haji. Itu tawaf wajib, termasuk amalan wajib dalam haji. Dan yang ketiga adalah tawaf sunnah. Tawaf sunnah ini tidak terbatasi dengan ibadah, terikat dengan ibadah khusus. Artinya kapan saja kita masuk ke Masjidil Haram dengan terpenuhi syaratnya, maka kita boleh melangsungkan tawaf. Dan tawaf itu sebagai pengganti sholat, ya, ketika kita masuk ke Masjidil Haram. Dan ketika tawaf, kita dianjurkan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak ada doa khusus ketika pelaksanaan tawaf kecuali dari rukun Yamani sampai ke rukun Hajar Aswad. Pada setiap putarannya kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Adapun selebihnya, maka kita bebas untuk berdoa dengan doa apa saja. Kalau kita mau mengkhususkan doa seperti yang tadi Ibu sampaikan, bahwa di putaran yang pertama doa untuk diri sendiri dulu, memperbanyak doa untuk diri sendiri. Kemudian di putaran yang kedua doa untuk kebaikan keluarga, suami, anak-anak. Kemudian putaran yang ketiga doa untuk kerabat, orang tua, adik, kakak, ya, dan seterusnya. Dan putaran keempat yang lain sampai yang ketujuh. Ini boleh saja dilakukan dengan syarat tidak meyakini ini adalah sunnah. Ya, kalau kita lakukan hanya sebagai untuk, ya, pembatasan dari diri kita sendiri, maka boleh saja. Ya, atau kita boleh juga menyarankan kepada orang lain, ya, agar misalnya lebih spesifik doa yang dibaca, maka sebaiknya di putaran yang pertama doa untuk diri sendiri dulu. Itu silakan, asalkan penekanannya adalah tidak menganggap itu sebagai sunnah. Kalau disampaikan bahwa itu bagian daripada sunnah, maka ini tidak benar dan tidak boleh, ya. Karena kalau kita mengatakan itu ada termasuk syariat, maka syariat itu dibangun di atas dalil. Harus ada bukti dalilnya bahwa itu adalah merupakan sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kita lakukan untuk diri kita atau kita menyarankan kepada orang lain, ya, agar memudahkan dia di dalam berdoa kepada Allah, maka silakan saja. Tetapi penekanannya jangan sampai dianggap bahwa itu adalah bagian daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, syukran jazakallahu khairan. Jadi Ustadz, sunnahnya itu kan berdoa secara bebas, ya, bebas. Ada lagi? Oh ya, silahkan Bu. Bismillah, assalamualaikum. Ustadz, izin bertanya, bagaimana hukumnya orang yang menjual barang palsu dan yang membelinya? Karena sekarang ibu-ibu ini sedang ngetren membeli barang-barang palsu, tapi yang branded. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jual beli adalah sebuah muamalah yang terjadi di antara umat manusia. Dan jual beli tentunya adalah sesuatu yang diatur di dalam syariat kita. Di antara syarat di dalam melakukan jual beli harus ada kejujuran antara penjual dan pembeli. Ya, antara penjual dan pembeli. Adapun berkaitan dengan apa yang ditanyakan,
hukum menjual barang palsu, maka ini adalah sesuatu yang terlarang. Karena kenapa? Karena ini berkaitan nanti dengan hak paten, ya, kemudian dan yang lain-lainnya. Apabila itu dizalimi, maka ini termasuk kezaliman yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum. La tadzalamu, janganlah kalian saling menzalimi. Di antara bentuk kezaliman itu adalah mengambil hak orang lain, dan itu hak, ya. Karena ketika seseorang itu membuat sesuatu yang dipalsukan dari yang aslinya, ini berarti dia telah mengambil hak orang lain. Maka dilarang ketika seseorang itu udah dia tahu bahwa itu adalah barang yang palsu kemudian dijual, ya. Apabila itu terjadi, maka ya akad jual belinya tidak sah, dan harta yang didapatkan adalah termasuk harta yang haram. Bagaimana kalau kita adalah sebagai pembeli? Kalau tadi adalah dari sisi penjual, kalau kita sebagai pembeli, maka kalau kita tahu bahwa barang tersebut adalah barang yang palsu, ya, mau itu dengan namanya KW super, KW1, ya, dan seterusnya lah, ya, dengan tingkatan-tingkatannya, maka kita tidak boleh untuk memberi barang-barang palsu, dan ini difatwakan oleh para ulama, tidak boleh dan terlarang bagi kita untuk membeli dan juga menjual barang yang palsu. Wallahu a'lam bishawab. Gimana, Bu? Harga. Iya, tapi kan yang kita lihat adalah barang yang dijualnya, bukan dari harga penjualannya. Iya, seperti itu. Jadi berhati-hatilah ibu-ibu yang dirahmati Allah dari muamalah jual beli barang yang palsu atau barang tiruan atau barang KW, ya. Dan ada sebagian ulama yang menyarankan kalau kita mau membuat suatu produk dengan produk yang sudah tersebar di masyarakat dan memiliki brand, maka sebaiknya kita rubah tidak seperti yang aslinya, gitu. Misalnya namanya yang diganti meskipun modelnya sama, ya. Tapi yang dilarang adalah apabila modelnya sama dengan nama yang sama, dan ini hak, ya. Ini berkaitan dengan hak paten, ya, dan yang lain semacamnya, maka kita nggak boleh kalau yang dimaksud seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ada lagi? Ada. Baik, sepertinya tidak. Ya. Ada lagi? Sementara cukup. Boleh, Liz. Enggak, insya Allah cukup. Cukup? Dari ibu-ibu udah nggak ada yang bertanya, Ustaz. Baik. Jika tidak ada pertanyaan lagi, maka kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Dan apabila ada yang benar itu murni datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, maka itu adalah karena keterbatasan ilmu saya dan kesalahan saya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang benar dari Allah, kesalahan dari saya. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.